Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak, Kakak, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Yaskil Manurung dengan ujung NIM 72. Di sini saya akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada semester kali ini, yaitu di sini saya akan membuat video bagaimana cara mengolah data ortofoto menggunakan software Agisoft Metasave Pro. Baik, untuk langkah awal kita buka terlebih dahulu software yang akan kita gunakan dalam pengolahan data kali ini. Oke, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Baik, inilah untuk tampilan dari software yang akan kita gunakan. Selanjutnya tentunya kita harus mempunyai data yang akan kita olah. Di sini saya sudah mempunyai datanya yang telah diberikan oleh Bapak. Oke, kita lanjutkan saja. Lalu kita akan masuk ke proses yang pertama. Kita pilih workflow. Lalu kita akan menambahkan foto atau data yang telah diberikan. Tinggal kita pilih saja add foto. Nah, lalu kita masukkan semua untuk datanya. Lalu kita klik open. Baik. Inilah untuk foto-foto yang telah kita masukkan. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya. Baik, kita lanjutkan kembali. Setelah kita sudah memasukkan semua fotonya, atau datanya, lalu kita pilih kembali workflow, lalu kita akan melakukan proses align foto. Nah, jadi proses align foto ini sendiri kita gunakan untuk mengidentifikasi berbagai titik-titik yang ada pada data ini. Lalu, untuk proses align foto ini sendiri akan menghasilkan model 3D awal. Nah, di dalam kita membuat model 3D awal, nah nanti dalam proses ini sendiri, di dalam line foto ini, kita akan membuat matching point, atau software ini sendiri akan membuat matching point atau titik ikat dari 2 atau lebih foto. Oke, kita langsung saja. Ini pada pilihan general ada akurasi. Nah, ini ada beberapa untuk tingkat akurasinya. Nah, ada yang paling tinggi yaitu highest dan yang paling rendah itu lowest. Kita pilih yang high saja. Nah, lalu di bawah akurasi ada generic preselection dan reference preselection. Nah, untuk yang dua ini, untuk yang pertama, untuk generic preselection ini kita gunakan untuk membuat atau saat kita melakukan line foto. Nah, nanti untuk titiknya ini sendiri, yang pertama untuk generic ini, dia itu akan menyeleksi untuk titik-titik yang lainnya, untuk titik yang di bawahnya ini. Nah, contoh di sini kita pilih yang ini. Nah, dia itu akan menyeleksi titik-titik yang ada di bawahnya, contoh yang ini sampai ke sini, dia akan menyeleksi. Namun untuk yang reference ini sendiri, dia itu akan menyeleksi titik terdekatnya saja. Nah, contoh kita pilih yang ini, nanti bisa saja dia itu akan menyeleksi 3 titik ke sebelah kanannya. Begitu juga untuk titik yang kita mau ambil atau yang kita pilih. Nah, lalu ini kita pilih default saja. Ini source, advance-nya ini bisa kita lihat. Untuk key point limitnya ada 40.000, high point limitnya ada 4.000. Ini kita pilih aja yang defaultnya, yang bawaan dari Agisoft-nya. Tinggal kita klik OK. Ini kita tunggu hingga prosesnya selesai. Proses ini tergantung dari tingkat akurasi tadi. Semakin tinggi tingkat akurasinya, maka prosesnya akan semakin lama. Atau tergantung dari penyimpanan atau dari jaringan internet yang kita pakai.
Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini untuk hasil dari line fotonya sendiri. Nah, di sini kita melihat di chunk satu atau data gambar satu yang terdiri dari 30 data gambar. Di saat kita telah melakukan proses align foto, software ini sendiri menghasilkan 40.122 type points dari proses align foto ini. Ini bisa kita hilangkan. Nah, sama seperti setelah saya katakan di awal tadi, dia itu akan menghasilkan model 3D. Ini bisa kita lihat model 3D-nya. Ini untuk model 3D-nya. Selain model 3D juga, proses align foto ini sendiri menghasilkan sparse point cloud. Nah, jadi sparse point cloud ini kita gunakan dalam menentukan pasangan gambar yang saling tumpang tindih. Di dalam pasangan ini sendiri yaitu tentunya harus memiliki jumlah titik matching point atau titik ikat yang cukup dan juga valid. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya. Baik, kita lanjutkan kembali. Setelah kita sudah melakukan proses align foto, kita telah menentukan titik ikatnya dari beberapa poin atau lebih yang menghasilkan gambar 3D ini. Oke. Kita pilih kembali workflow, lalu kita akan lakukan build point cloud. Oke. Jadi saya jelaskan sedikit. Nah, point cloud sendiri merupakan kumpulan titik-titik yang memiliki informasi X, Y, dan juga Z. Sama saja itu kayak kalau di ArcGIS itu X memiliki titik longitude, Y juga memiliki titik latitude, begitu. Jadi di dalam saat kita melakukan build point cloud ini sendiri, dia itu merupakan proses awal atau sebagai kerangka dasar kita dalam melakukan pembuatan model DEM-nya nanti. Jadi build point cloud ini juga bisa kita gunakan sebagai kerangka dasar acuan dalam pembuatan 3D model yang baik untuk pembuatan DEM nantinya. Oke. Sama kayak tadi, kualitinya ini kita bisa menyesuaikan dengan yang kita mau. Sini saya pilih height juga, menyesuaikan saja. Nah, untuk depth filteringnya ini ada beberapa, ada disable, mild, moderate, dan aggressive. Sini saya pilih yang moderate saja. Untuk calculate point colorsnya ini saya menyesuaikan dengan bawaannya saja dari software Agisoft-nya. Ini kita klik OK aja. Sama seperti tadi, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Proses ini tergantung dari tingkat kualitas yang kita gunakan tadi, tingkat penyimpanan di PC atau laptop kita, dan tergantung dari jaringan yang kita pakai. Baik, kita lanjutkan kembali. Setelah proses build point cloud-nya selesai, kita lanjut ke proses selanjutnya. Baik, untuk proses selanjutnya kita akan melakukan build DEM. Nah, kembali ke Oke, di sini saya akan tunjukkan terlebih dahulu untuk hasilnya. Ini untuk point cloud-nya. Untuk hasilnya ada 37.641.941 poin. Untuk height quality-nya itu dalam keadaan height tadi saya sudah atur. Oke, lalu kita pilih workflow kembali, lalu kita pilih build DEM. Jadi build DEM ini sendiri merupakan suatu proses yang akan kita gunakan dalam membuat DEM atau digital elevation model. Digital elevation model ini sendiri merupakan suatu representasi digital dari elevasi permukaan bumi yang menggambarkan variasi ketinggian di suatu wilayah dalam bentuk grid dan raster. Oke. Ini untuk tampilan build DEM-nya, kita bisa melihat type-nya. Kita bisa memilih geographic, planar, cylindrical. Sini kita pilih yang bawahnya saja. Lalu untuk
GCS-nya atau Geographic Coordinate System-nya. Kita pilih yang WGS 84 saja bawaannya. Oke, ini kita tinggal oke aja, kita ikuti aja bawaan dari software Agisoft-nya. Lalu kita klik oke. Oke, sebelum itu kita akan lakukan proses menyimpan foldernya ini atau filenya ini terlebih dahulu. Kita pilih save as. Sini saya simpan di sini saja di data saya. Setelah saya buat, oke, dalam sini. Lalu kita buat saja namanya fotogrametri aja. Fotogrametri. Lalu kita klik save. Kita tunggu ya prosesnya selesai. Oke, baik. Ini untuk hasilnya. Ketika kita sudah menyimpan datanya, maksud saya, kembali lagi ke workflow, build them, ini kita tinggal oke. Sama seperti tadi, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, kita lanjutkan kembali. Untuk proses build them-nya telah selesai, kita bisa melihat hasilnya. Ini untuk hasil build them-nya. Kita juga bisa melihat berapa ukuran hasil dari build them-nya ini sendiri, dan untuk cm per pixelnya. Oke. Selanjutnya, setelah kita sudah membuat build them, kita akan membuat atau memilih build auto mosaic. Kembali lagi ke workflow, kita pilih build auto mosaic. Sama seperti tadi, ini kita pilih bawaan dari Agisoft-nya saja tanpa kita ubah apa-apa. Oke, ini kita tinggal klik OK aja. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Baik, kita lanjutkan kembali untuk proses build auto mosaic-nya telah selesai. Kita bisa melihat hasilnya. Untuk hasilnya, baik, saya jelaskan sedikit tentang apa sih itu build auto mosaic. Jadi untuk proses dari build auto mosaic ini sendiri merupakan suatu proses yang dimana kita membuat citra raster dalam bentuk 2 dimensi dari hasil pengambilan foto udara yang telah kita lakukan ini atau dari data yang telah diberikan. Jadi auto mosaic sendiri merupakan satu kesatuan dari foto udara yang dibuat dari mosaik foto-foto udara yang telah terkoreksi geometri dengan skala yang seragam di semua areanya dengan nilai distorsi yang tetap. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, setelah kita sudah melakukan semua dari proses tadi, mulai dari align foto, terus kita melakukan build point cloud, lalu build them dan auto mosaic. Nah, terakhir kita akan melakukan proses layout di ArcGIS. Nah, sebelum itu kita harus mengekspor data dari hasil dari build auto mosaic dari software Agisoft ini. Kita pilih file, lalu kita pilih export, lalu kita pilih yang export ortho photos. Oke, ini untuk tampilan dari export ortho photosnya. Ini kita langsung export saja. Lalu kita simpan. Hasil ortho photo aja kita buat namanya. Nah, kita select foldernya. Oke. Lalu kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, kita lanjutkan kembali. Sebelumnya mohon maaf ada kekeliruan dan kesalahan sedikit. Kita kembali ke software Agisoft, lalu kita pilih file, kita pilih export. Nah, sebelumnya
tadi saya memilih export orthopotos, namun ini ada kesalahan. Seharusnya kita memilih export orthomozaik. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan datanya. Kita buat saja namanya hasil orthomozaik. Baru save. Ini kita tinggal klik OK aja. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Baik, prosesnya sudah selesai. Lalu kita buka software ArcGIS di PC atau laptop kita. Baik, ini untuk software ArcGIS-nya. Lalu kita pilih data. Oke. Lalu kita masukkan hasil ekspor kita tadi. Klik add. Nah, ini untuk hasilnya. Lalu di sini saya akan melakukan terlebih dahulu pengambilan atau proses klip. Sini saya akan pilih rectangle. Saya akan mengambil beberapa daerah saja. Saya akan memotongnya. Oke. Oke, ini kita rectangle. Untuk daerahnya akan kita ambil. Oke, baik. Lalu kita pilih drawing ini. Kita pilih convert graphic to feature. Nah, lalu ini kita simpan hasilnya. Hasil klip saja kita bikin namanya. Oke, kita ubah atau kita config ini menjadi SHP. Ini kita checklist. Automatically delete graphic after conversion. Kita klik OK. Lalu kita klik Yes. Nah. Lalu ini kita bisa ubah untuk warnanya. Kita pilih yang hollow aja. Lalu kita agak tebalkan outline-nya, garisnya. Ini untuk daerahnya. Lalu kita pilih Arc Toolbox. Kita pilih Data Management Tools. Kita pilih yang raster. Lalu kita pilih Raster Processing. Kita pilih Clip. Kita akan melakukan proses clip raster. Lalu di input rasternya ini kita pilih data hasil ortomozaik kita tadi dari software ArcGISoft. Oke, kita tunggu sebentar. Lalu untuk output extendnya kita masukkan hasil klip kita tadi. Nah, baik. Oke, kita centang juga di use input feature for clippingnya. Kita klik OK. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Baik, kita lanjutkan kembali. Prosesnya telah selesai. Kita bisa melihat hasilnya. Ini untuk hasilnya. Bisa kita perbesar. Nah, kecil sedikit. Oke. Lalu yang terakhir kita akan lakukan proses layout. Baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita telah masuk ke proses yang terakhir, yaitu proses layout. Ini untuk hasil akhir layout yang telah saya buat tadi. Ini adalah peta pengolahan data ortofoto yang telah kita lakukan tadinya menggunakan software ArcGISoft. Jadi kita sudah melewati berbagai tahapan, mulai dari kita memasukkan foto, lalu kita melakukan workflow yang terdiri dari beberapa pembentukan atau build, mulai dari build point cloud, terus align foto tadi, lalu build dam, dan terakhir ada build orthomozaik. Mungkin cukup sekian untuk video saya kali ini untuk pengolahan data
ortofoto menggunakan software Agisoft MetaShape Pro. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau saya ada di salah kata, perbuatan atau perilaku, saya juga mohon maaf. Terima kasih, selamat sore.